project ini berapapun aja, sebut aja Mas Lutfi. Gue tolak mentah-mentah. Gue nggak pernah setting-settingan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Si Rio bilang kan ngebongkar settingan, katanya kamu bla 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 seperti itu. Nah, gimana tanggapan kamu saat dia melihat sekarang dengan pacar barunya? Iya, kalau tanggapan aku sih itu hak dia ya, kemarin dia bongkar. Sebenarnya dengan cara dia membongkar seperti itu sama aja dia mempermalukan dirinya sendiri. Karena kan case-nya dia mau dong, diajak settingan dia mau. Ya dengan kayak gitu ya mempermalukan dirinya sendiri sih. Dan sekarang udah punya yang project settingan yang baru lagi, ya aku doain semoga awet, semoga kontraknya selesai, semoga tidak ada kebohongan di antara satu sama lain, semoga tidak ada penipuan atau kerugian uang ya, seperti contohnya aku sempat merasakan kerugian dari dia, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Ya tapi perlu digarisbawahi lagi ya, ini Nadia udah cerita semua. Dia mengakui pada saat itu ada ikatan kerja dengan Rio. Yes. Cuman hal itu terjadi bukan karena keinginannya Nadia, tapi karena manajemennya Nadia yang dulu dia mengangkat Nadia dengan cara yang salah. Nah, terjadilah proyek itu dengan kesepakatannya antara Rio dengan manajemennya dia yang dulu, mantan manajernya. Lalu setelah berjalannya itu berita naik dan lain-lain, yang pertama, keluarga merasa itu efeknya buruk dan meminta untuk jangan lakukan itu. Dan ternyata Nadia yang emang newcomer di bidang entertain pada saat itu, ini cara yang salah, dia menyadari. Nah mungkin juga bisa, aku pengen tanya nih ya sama Nadia nih, apa hikmahnya kamu setelah mengalami settingan kemarin, apa hikmahnya? Hikmahnya sih aku harusnya lebih berpikir kepanjangannya kayak gimana gitu loh, karena kan itu membawa dampak buruk di keluarga aku, mama aku, orang tua aku jadi malu gara-gara ya kesalahan aku kemarin. Tapi ya udah, yang berlalu. Ya. Semoga aku bisa jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Nah akhirnya Nadia pun bilang kan kalau ini berimbas buruk kepada dia dan keluarganya, efek itu. Jadi saya mau mengangkat kisah ini, berbagi kepada kalian semuanya, ataupun Dek Rio sama Dek Zila, ya kan? Kalau memang kalian naturally pacaran, jangan bohong sama hati. Kalau memang kalian berawal karena settingan dan berawal karena untuk menaikkan popularitas, tapi menyangkut pautkan untuk relationship, nanti jatuhnya sakit. Yes. Dan efeknya ini sudah bercerita nih, ini dia mengalami pada saat itu, tapi bukan dorongan dari dia, dorongan dari manajemennya, gitu. Itu aja sih pesan aku. Tapi pada saat itu juga Rio memang baper ya, cinta Ya. lunasi gitu kan. Dia sempat menyatakan cintanya, tapi aku nggak mungkin lah, umurku 24, dia 20 tahun ya, pasti hubungannya nggak mungkin ya, yang nggak sinkron ya, apalagi keluarga aku ya pasti nggak setuju lah. Jadi gitu. Nanti efeknya tuh sampai di saat lu bener-bener menjalani hubungan dengan hati, nanti lu akan dibilang settingan lagi, itu sakit loh. Nah dia mengalami itu kan, Iya. pada saat sama gue menjalani hati tapi dibilang hubungan gue settingan, itu buat gue mengganggu banget ya. Akan dicap keperpanjangannya ya. Lutfi, Yes. sebagai pasangan Nadia merasa cewekku diserang nih. Nah, terus akhirnya lu juga ngebahas bongkar lagi seperti apa? Jadi gini, pada saat waktu itu diserang, mukanya Nadia ditutupin, muka gua enggak. Oke, sekali gue biarin. 2 kali, kok semua catatannya dibuka. Oke. Sampai gue bilang, kalau lu nyenggol, siapapun yang nyenggol calon istri gua, urusannya sama gua akan pasang badan. Dan benar, pada saat gua pasang badan, pada saat itu di acara live dia diem tuh. Malah takut sih dari ekspresinya, panik bla 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 gitu. Terus kebetulan juga saya tahu kisahnya dia yang sekarang. Ayo. Aku pernah tunjukin kan di Instagram saya kan. Oh iya, itu gimana tuh status yang kemarin itu? Ya makanya gue ketawa gitu. Ini kita pacarnya beneran kok, kita jadian ngejar dari 5 bulan yang lalu. Jadian dari tanggal 9 bulan 9
2020 ya, dia bilang seperti itu. Padahal tanggal 19 Oktober 2020 manajemennya hubungin gue. Pak, tahu gue lagi jomblo ya di saat itu. Padahal gue sudah kontak-kontakan sama dia, tapi memang gue belum publish. Ditawarin settingan ini, mamanya siap kok untuk membiayai project ini berapapun aja, sebut aja Mas Lutfi. Gue tolak mentah-mentah. Gue nggak pernah settingan, gue nggak mau. Justru malah gue arahkan, kalau memang mau menaikkan nama dengan cara bikinlah YouTube, Dok, nanti kolaborasi sama aku deh, gitu. Aku ajarin. Lalu acting asah acting kamu deh, gitu. Aku bilang kayak gitu ke manajemennya. Karena nih anak emang sudah di entertain Mas pasangannya itu, actingnya bagus. Aku pernah satu FTV sama dia, actingnya bagus. Gitu. Berarti saat itu benar-benar tawarin oleh pihak manajemennya Zila itu untuk settingan dengan Lutfi. Gue udah bilang, gue nggak pernah settingan, jangan kayak gitu. Kalau emang mau naikin nama, bikin YouTube asa acting, nanti kok berjalan dengan sendirinya gitu loh. Rezeki itu datang dengan sendirinya. Kalau memang belum waktunya, asah kemampuannya. Gue dari 2014 Mas di entertain. Orang nggak tahu, ngiranya gue tuh baru sekarang 2020, boom, gara-gara Anjay. Tapi dari 2020 gue udah syuting di FTV kan, udah bisa beli ini beli itu, gara-gara dari situ. Gitu. Nah, Lutfi sama Nadia dengan cerita masa lalu ya, dengan settingan segala macam, effortnya jadi lebih keras nggak sekarang? Karena kan kalian harus menegaskan bahwa kami tidak settingan, jadi effort buat kalian berdua harus lebih keras nggak untuk membuktikan ini? Oh, sebenarnya sih tidak harus dibuktikan ya, tapi ya mengalir aja. Lebih banyak action daripada teori sih kalau kita. Nyatanya gini Mas, Nadia bisa akhirnya datang ke Semarang, ke kampung halaman gue kenalkan ke makamnya almarhum bapak gue. Menurut kalian kalau gue settingnya sampai seniat itu kah? Yang pertama. Lalu kita lanjut lagi, kita bisa ke Samarinda ya, 7 hari saya bersama keluarganya Nadia. Kalau emang itu settingan seniat itu kah? Berapa puluh juta yang harus gue keluarkan kalau emang itu harus settingan? Harus beli tiket, beli nyewa apa, tidur di hotel apa 7 hari? Enggak, tapi karena ini dari hati, dari restu orang tua, ya udah jalan-jalan aja. Sekarang nyiapin baju, ya kan, kita mulai nyicil nih, ketemu Mas Dika Sigit buat baju cowok, ada baju cewek Mas Sony Wicak ya, gitu. Kalau ini settingan terlalu too much modal ya, dan hasilnya malah jatuhin diri kita sendiri. Dan tapi juga aku sih malah kayak doain, kayak orang-orang tuh mikirnya positif banget, terus kita dibilang cocok. Kalau di aku sih nggak ada yang kayak menghujat, sejauh ini nggak ada sih, malah kayak doain yang baik. Ya beberapa segelintir orang dan seadik orang itu tadi bilang kalau gua settingan is okay, no problem, thank you for attentionnya ya. Gitu, berarti kan dia melihat kabar gua, walaupun dibalik ngomong dia kayak gitu, dia mungkin cemburu kali. Bisa jadi sih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.